Mantap! Timnas Indonesia Senior yang kini diasuh oleh legenda Belanda Patrick Kluivert akhirnya menjalani latihan perdana mereka jelang FIFA Matchday melawan China Taipei. Dan yang bikin latihan ini tambah panas bukan cuma cuaca Surabaya yang terik, tapi juga kehadiran dua pemain baru yang langsung mencuri perhatian oleh Romani yang sembuh dari cedera, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Gimana serunya latihan ini? Siapa yang bikin kejutan? Dan seperti apa filosofi main ala Kluivert? Yuk kita bahas tuntas hanya di channel ini. Akhirnya, Calvin Verdon, bek timnas Indonesia, resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar klub Ligue 1 Prancis, Lille OSC. Tapi siapa sebenarnya Calvin di mata klub barunya? Kenapa Lille begitu yakin dengan perekrutan ini? Dan apa makna transfer ini untuk masa depan timnas Indonesia? Yuk kita kupas tuntas cerita di balik transfer ini. Ini dia Calvin Verdon, bek yang lengkap dan ofensif, kebanggaan Garuda di Ligue 1. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mantap! Timnas Indonesia Senior yang kini diasuh oleh legenda Belanda Patrick Kluivert akhirnya menjalani latihan perdana mereka jelang FIFA Matchday melawan China Taipei. Dan yang bikin latihan ini tambah panas bukan cuma cuaca Surabaya yang terik, tapi juga kehadiran dua pemain baru yang langsung mencuri perhatian oleh Romani yang sembuh dari cedera, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Gimana serunya latihan ini? Siapa yang bikin kejutan? Dan seperti apa filosofi main ala Kluivert? Yuk kita bahas tuntas hanya di channel ini. Tepat tanggal 3 September 2025 di lapangan C Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, latihan pertama dimulai. Ini adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Patrick Kluivert, mantan striker Barcelona dan timnas Belanda, memimpin langsung latihan skuad merah putih. Seluruh pemain yang dipanggil hadir lengkap. Nggak ada yang cedera, nggak ada yang telat. Kesan pertama, disiplin, terstruktur, dan intens. Kluivert datang bukan untuk coba-coba. Dia bawa visi gaya main baru dan semangat membangun timnas yang agresif, cepat, dan modern. Latihan dimulai pukul 4 sore waktu Surabaya. Cuaca cerah, angin sejuk dari pinggir kota, dan semangat tinggi dari seluruh pemain. Kluivert dan staf pelatihnya langsung menggempur 3 aspek penting. Pertama, fisik. Para pemain langsung diajak pemanasan, sprint pendek, dan sirkuit training. Tujuannya, ngebalikin kondisi setelah perjalanan dan padatnya jadwal klub. Kedua, kekompakan. Di sini pemain dibagi jadi kelompok-kelompok kecil. Mereka main mini game, latih kerjasama, komunikasi, dan pengambilan keputusan cepat. Ketiga, taktik. Nah ini yang menarik. Kluivert mulai menyisipkan filosofi permainannya. Fokus pada build up dari bawah, transisi cepat ke depan, dan pressing tinggi. Dia pengen timnas bisa main modern. Nggak nunggu bola, tapi aktif rebut bola. Salah satu pemain paling disorot di latihan ini adalah Ole Romani. Baru sembuh dari cedera yang dia alami di ajang Piala Kemerdekaan, Romani langsung tampil on fire. Gerakannya lincah, duelnya kuat, finishingnya tajam banget. Dalam sesi mini game, dia beberapa kali cetak gol. Bahkan kombinasi 1-2-nya dengan Marcelino dan Struijk bikin pelatih tepuk tangan. Kapten timnas Asnawi Mangkualam sampai bilang Romani kayak udah lama banget main sama kita. Dia tahu banget kapan harus lari, kapan harus buka ruang. Gak heran sih karena Romani memang punya DNA Eropa, tapi sekarang udah siap pakai lambang Garuda di dada. Selain Romani ada 2 wajah baru yang juga langsung nyetel, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Mauro Zylstra berposisi sebagai striker. Posturnya tinggi, kuat, dan gaya mainnya cukup berani. Dalam latihan dia beberapa kali duel langsung dengan back-back senior, bahkan sukses ciptakan peluang. Miliano Jonathan, pemain muda yang berposisi sebagai sayap kanan, juga tampil percaya diri. Dia punya kecepatan teknik menggiring bola yang bagus dan sering melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1. Usai latihan, Miliano sempat bilang, "Saya merasa diterima dengan hangat. Pelatih punya visi jelas. Saya siap kasih semua untuk Indonesia." Dan itu terlihat banget dari cara dia bermain.
Tentu, bukan cuma wajah baru yang tampil apik. Para pilar utama juga terlihat dalam kondisi top. Mulai dari Mark Locke yang jadi pemimpin di lini tengah, Jay Etzes yang solid di belakang, Rizky Ridho yang makin matang, sampai Marcelino Ferdinand yang selalu jadi motor serangan. Semua pemain menikmati sesi latihan. Disiplin, serius, tapi tetap dengan aura semangat dan optimisme tinggi. Laga melawan China Taipei bukan cuma pertandingan biasa. Ini adalah resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Meski di atas kertas, lawan kita secara ranking ada di bawah, tapi Kluivert menegaskan, ini bukan soal menang saja, tapi soal membentuk identitas permainan yang kuat. Laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Tiket? Udah ludes. Supporter di Surabaya luar biasa antusias. Dukungan penuh siap menggema menyambut era baru Garuda. Latihan perdana ini bukan sekadar sesi fisik dan strategi, tapi simbol dari awal baru timnas Indonesia. Di bawah Patrick Kluivert dan didukung oleh wajah-wajah baru seperti oleh Romy, Zylstra, dan Miliano, Garuda siap mengepakkan sayap lebih tinggi. Dengan filosofi permainan agresif, cepat, dan taktis, ditambah kekompakan dan semangat juang, kita semua berharap ini adalah awal dari kebangkitan timnas Indonesia. Semua mata tertuju ke 5 September 2025. Dari Surabaya untuk Indonesia, mari kita dukung penuh Garuda kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info dan update terbaru seputar timnas. Akhirnya, Calvin Verdon, bek timnas Indonesia, resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar klub Ligue 1 Prancis, Lille OSC. Tapi siapa sebenarnya Calvin di mata klub barunya? Kenapa Lille begitu yakin dengan perekrutan ini? Dan apa makna transfer ini untuk masa depan timnas Indonesia? Yuk kita kupas tuntas cerita di balik transfer ini. Ini dia Calvin Verdon, bek yang lengkap dan ofensif, kebanggaan Garuda di Ligue 1. Sebelum kita masuk ke bagaimana Lille melihat Verdon, mari kita kenal dulu siapa Calvin Verdon. Lahir di Belanda, dibesarkan oleh sistem akademi top, Calvin adalah pemain yang matang secara teknik. Ia memulai karier profesionalnya bersama Feyenoord, lalu berkembang lewat pengalaman di FC Twente, PEC Zwolle, hingga NEC di Nijmegen. Di level klub dia telah mencatatkan lebih dari 250 pertandingan profesional dengan torehan 13 gol dan 14 asis angka yang luar biasa untuk ukuran seorang bek. Tapi yang membuat publik Indonesia semakin bangga adalah ketika Calvin memilih membela timnas Indonesia, negara leluhurnya. Dan kini kariernya menanjak lebih tinggi setelah bergabung dengan salah satu klub kuat di Ligue 1, Lille OSC. Senin, tanggal yang akan diingat oleh fans Garuda. Hari itu Lille secara resmi mengumumkan Calvin Verdon sebagai pemain baru mereka. Dalam perkenalan resminya, Verdon tampil mengenakan jersey merah Lille, berdiri di tengah stadion dengan senyum lebar. Transfer ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menggembirakan. Kenapa? Karena ini bukan sembarang klub. Lille adalah juara Ligue 1 musim 2020-2021. Klub dengan sejarah panjang dan reputasi tinggi di Eropa. Dan mereka tidak sembarangan merekrut pemain. Lille tidak melihat Verdon sebagai pelengkap skuad, tapi sebagai pemain kunci yang akan memperkuat sektor pertahanan mereka. Dalam pernyataan resminya, Lille menyebut Verdon sebagai bek yang lengkap dan ofensif. Bek kiri serba bisa, juga bisa dimainkan di bek tengah. Eksplosif dan agresif saat membawa bola, tahu bagaimana memberi ancaman dari sisi sayap. Mereka bahkan menyebut Calvin sebagai penyerang balik yang berkualitas. Artinya, selain jago bertahan, dia juga jadi senjata saat menyerang. Apa yang Lille cari musim ini? Jawabannya, kedalaman skuad yang fleksibel, tangguh, dan dinamis. Dan Verdon pas banget dengan kriteria itu. Kalau masih ada yang ragu sama kualitas Verdon, mari kita lihat datanya. 257 pertandingan profesional, 13 gol, 14 assist, dan 13 tahun pengalaman bersama berbagai tim nasional dalam kurung Belanda dan sekarang Indonesia. Untuk ukuran bek kiri, ini statistik yang luar biasa. Artinya, Verdon bukan cuma sekadar bek bertahan, tapi bek modern yang bisa menyumbang gol, assist, bahkan mengatur tempo serangan dari belakang. Presiden Lille, Olivier Letang, juga tak segan memberikan pujian. Ia menyebut Verdon sebagai pemain dengan pengalaman solid, mampu memberi ketegasan defensif dan kualitas ofensif di sisi kiri.
Letang juga menyebut karakter Verdonk yang positif dan profesional. Itu penting banget karena adaptasi di Ligue 1 bukan cuma soal fisik dan teknik, tapi juga mental dan etos kerja. Kata lantang lagi, kami yakin Calvin akan cepat beradaptasi. Profilnya memberi banyak opsi bagi pelatih Bruno dan staf. Jadi bukan cuma skill, tapi jiwa kepemimpinan dan kepribadian Verdonk juga jadi alasan kenapa Lille yakin dengan transfer ini. Nah, sekarang mari kita lihat dari kacamata kita sebagai fans Indonesia. Transfer ini jelas bukan cuma berita besar di Eropa, tapi juga sinyal positif untuk timnas. Bayangkan kita punya bek kiri yang bermain di salah satu liga terbaik di dunia dan dia akan terbiasa menghadapi striker top seperti Lacazette atau Dembele setiap pekan. Pengalaman ini akan dibawa pulang ke timnas dan itu akan berdampak langsung pada performa Garuda di level internasional. Tapi tentu tantangan akan datang. Ligue 1 bukan liga yang mudah. Persaingan ketat, intensitas tinggi, jadwal padat. Tapi dengan pengalaman dan karakter kuat, Verdonk diyakini bisa menjawab tantangan itu. Dan kalau dia bisa tampil konsisten di Lille, maka bukan tidak mungkin dia akan jadi salah satu bek kiri terbaik Asia saat ini. Harapannya, tentu semoga Verdonk segera mendapatkan menit bermain reguler, tampil cemerlang, dan terus mengharumkan nama Indonesia. Calvin Verdonk sudah melangkah ke panggung besar. Dari NEC ke Lille, dari Belanda ke Prancis, dari pemain diaspora menjadi bek andalan Garuda. Dan kini tugas kita sebagai supporter adalah mendoakan dan mendukung penuh kariernya. Semoga langkahnya lancar, performanya konsisten, dan kehadirannya bisa membawa timnas Indonesia semakin disegani di kancah internasional. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan tulis di kolom komentar apa harapan kamu untuk Calvin Verdonk di Lille dan timnas Indonesia. Sepak bola Asia terguncang. Keputusan tegas dari AFC membuat timnas Indonesia tiba-tiba menang WO atas Kuwait, dan yang lebih mengejutkan, Garuda kini resmi menembus peringkat 100 besar dunia menurut FIFA. Tapi di balik euforia ini ada drama besar, sindiran pedas dari media asing, dan pertanyaan besar soal integritas sepak bola Asia. Inilah laporan lengkap drama FIFA Matchday yang mengguncang Asia. Tonton semua faktanya hingga selesai. Semuanya berawal dari satu pertandingan FIFA Matchday yang seharusnya mempertemukan Indonesia dan Kuwait pada 5 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini bukan sembarang laga, tiket sudah ludes, stadion siap bergemuruh, dan skuad Garuda sudah siap tempur dengan latihan intensif selama berminggu-minggu. Namun, 6 hari sebelum kick-off, kabar mengejutkan datang, Kuwait secara sepihak membatalkan pertandingan. Alasannya? Masalah teknis dan logistik. Tapi hanya dalam hitungan jam, Kuwait justru mengumumkan pertandingan melawan Suriah di tanggal yang sama. Ini bukan cuma pembatalan biasa, ini seperti mengacuhkan undangan yang sudah disiapkan berbulan-bulan, lalu malah memilih datang ke pesta lain. Publik Indonesia, PSSI, bahkan dunia sepak bola Asia langsung meradang. PSSI bergerak cepat. Melalui Ketua Umum Erick Thohir, Indonesia resmi mengadukan tindakan sepihak Kuwait ke AFC dan FIFA. Sebuah langkah berani yang tidak hanya menuntut keadilan, tapi juga martabat. Setelah proses investigasi yang berlangsung selama 3 hari di markas AFC, Kuala Lumpur, akhirnya keputusan keluar. Kuwait dijatuhi sanksi. Denda USD 500, kemenangan 3-0 untuk Indonesia secara walkover, dalam kurung WO, dan peringatan keras untuk KFA agar tidak mengulangi tindakan serupa. Tapi hanya $500? Ya, kamu tidak salah dengar. $500 jumlah yang bahkan lebih murah dari sepasang sepatu Yeezus. Publik pun langsung bereaksi. Di media sosial X, akun @bolapolitik menulis, apakah AFC sedang bercanda? Denda segitu cuma cukup beli tiket pesawat ekonomi PP. Tepat saat berita sanksi AFC menyebar, datang kabar lain yang langsung membuat publik Indonesia bersorak. FIFA mengumumkan bahwa timnas Indonesia naik ke peringkat 100 dunia. Ini bukan hanya tentang angka, ini sejarah. Untuk pertama kalinya sejak era reformasi sepak bola nasional, Garuda kembali masuk ke jajaran elite 100 besar dunia. FIFA menyatakan kemenangan WO atas Kuwait ditambah konsistensi performa Indonesia sebelumnya menjadi dasar kenaikan peringkat.
Tapi lebih dari itu, ini adalah bentuk penghargaan terhadap profesionalisme dan komitmen PSSI terhadap integritas kalender FIFA Matchday. Kalimat itu seolah jadi stempel dunia Indonesia kini bukan sekadar peserta, tapi pemain penting di dunia sepak bola. Dari sisi pejabat, respons pun berdatangan. Erick Thohir berkata tegas ini bukan tentang skor 3-0 atau peringkat 100. Ini tentang martabat. Kami tidak akan diam saat diperlakukan tidak adil. Hari ini dunia melihat bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menanggapi kami tidak menoleransi pelanggaran kalender FIFA Matchday. Meski denda ini simbolik, pesan kami jelas federasi manapun yang membatalkan sepihak akan menanggung konsekuensinya. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dengan tegas, naiknya peringkat Indonesia bukan hadiah. Mereka menjaga komitmen terhadap fair play, profesional dalam merespons situasi sulit, dan menjadi contoh untuk federasi lain. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan satu hal, Indonesia kini punya posisi tawar yang semakin kuat bukan hanya di lapangan, tapi juga di meja diplomasi sepak bola dunia. Reaksi publik pun luar biasa. Di Indonesia, tagar hashtag Garuda 10 nol besar langsung jadi trending topik selama 2 hari penuh. Media nasional menyambut dengan antusias dari berita utama, TV, hingga meme di Instagram. Para supporter bersorak, influencer olahraga mengulas panjang lebar, dan bahkan para mantan pemain timnas ikut bangga. Namun di luar negeri, reaksinya campur aduk. Media barat menyindir keputusan AFC. The Guardian Football Asia menulis AFC Finesse Kuwait $500 a price cheaper than a pair of jerseys. Bahkan analis NHK dari Jepang, Takashi Morita, mengatakan jika federasi hanya didenda $500 atas pembatalan sepihak, maka akan banyak yang mulai bermain-main dengan kalender FIFA. AFC harus bertindak lebih serius. Artinya meskipun Indonesia diuntungkan, kredibilitas sepak bola Asia sedang dipertaruhkan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini kemenangan penuh atau hanya kemenangan administratif? Banyak yang merasa puas karena Indonesia menang 3-0 tanpa menyentuh bola. Tapi kemenangan WO ini juga meninggalkan rasa pahit. Di satu sisi, ini bisa menjadi presiden buruk jika federasi-federasi lain menganggap remeh jadwal resmi FIFA. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah punya kemampuan untuk memperjuangkan haknya tidak hanya lewat pertandingan, tapi juga lewat lobi internasional yang strategis. Dan jangan lupakan, naik ke peringkat 100 dunia bukan cuma soal prestise. Ini punya dampak langsung terhadap undangan turnamen, pot kualifikasi, dan daya tarik sponsor. Artinya, ini bisa jadi titik balik sepak bola Indonesia di level global. Kuwait boleh memilih jalan pintas, tapi Indonesia memilih untuk berdiri tegak. Dan dunia melihat itu. Meski sanksi AFC terlihat ringan sorotan global, dan pengakuan FIFA jadi bukti bahwa profesionalisme akan selalu punya tempat dalam sepak bola modern. Pertandingan mungkin batal, tapi martabat Indonesia tetap menang. Dan sekarang satu pertanyaan besar, apakah ini awal dari era emas sepak bola Indonesia? Atau hanya sekadar momen kontroversial yang akan cepat dilupakan? Kita semua berharap ini bukan akhir cerita, tapi justru permulaan dari babak baru di mana Garuda bukan hanya terbang, tapi melesat ke puncak dunia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan berita-berita panas dari dunia sepak bola. Heboh, persiapan matang, jadwal sudah tersusun, stadion siap bergemuruh, tapi tiba-tiba semuanya berantakan. Erick Thohir kecewa berat. Timnas Kuwait yang seharusnya jadi lawan tanding penting Timnas Indonesia mendadak membatalkan laga. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya bagi persiapan Garuda? Dan kenapa Erick Thohir sampai melontarkan sindiran keras? Inilah kisah lengkapnya hanya di channel ini. Semua dimulai dari rencana besar PSSI yang ingin memberikan lawan sepadan bagi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Lawannya bukan sembarang tim Kuwait, negara Asia Barat yang punya gaya bermain khas Timur Tengah, dianggap sangat cocok sebagai pemanasan. Kenapa? Karena pada bulan Oktober nanti Indonesia akan menghadapi dua raksasa, Arab Saudi dan Irak, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jadi, laga melawan Kuwait ini bukan hanya laga uji coba, tapi bagian dari strategi besar. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya sudah disiapkan, tiket mulai terjual, kampanye promosi berjalan di berbagai platform, dan tentu saja para pemain fokus dalam latihan intensif. Namun, badai datang lebih cepat dari yang dibayangkan. 6 hari jelang kick-off Timnas, Kuwait mendadak mengumumkan bahwa mereka membatalkan keikutsertaan dalam laga FIFA Matchday melawan Indonesia. Alasannya? Alasan klasik, kendala teknis dan logistik. Tapi drama belum selesai. Beberapa jam setelah itu, Kuwait justru mengonfirmasi bahwa mereka akan melawan Timnas Suriah di tanggal yang sama. Bayangkan PSSI yang sudah mempersiapkan semuanya dari jauh hari, kini ditinggalkan begitu saja. Seperti undangan pernikahan yang sudah disiapkan matang, tapi tamunya malah pergi ke acara lain tanpa permisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, ia melontarkan sindiran tajam terhadap keputusan sepihak Kuwait. Dengan nada kecewa, Erick menyebut ini sebagai tindakan tidak profesional dan mengecewakan. Tentu kita ingin bermain dengan negara-negara Timur Tengah sebagai persiapan menghadapi pertandingan di Oktober 2025. Namun karena ada situasi yang tidak terduga, kami harus mencari solusi dengan pertandingan melawan Chinese Taipei, ujar Erick. Bayangkan dalam waktu yang sangat mepet, PSSI harus mencari lawan baru. Sebuah pekerjaan berat yang tidak hanya melibatkan logistik, tapi juga diplomasi antar federasi. Beruntung, Chinese Taipei atau Taiwan bersedia menerima undangan dari Indonesia meskipun waktu persiapannya sangat sempit. Tanpa banyak syarat, mereka menyatakan siap datang ke Surabaya dan bertanding. Tentu ini bukan solusi ideal, karena gaya bermain Chinese Taipei sangat berbeda dengan tim-tim Timur Tengah. Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia, pasti sudah menyusun strategi spesifik untuk menghadapi Kuwait, mulai dari latihan skema serangan balik, duel fisik, hingga antisipasi bola-bola udara. Tapi semua itu harus disesuaikan lagi. Ini bukan sekadar soal siapa yang bertanding, tapi bagaimana filosofi permainan dibentuk sejak latihan. Keputusan Kuwait telah mengganggu semua ini dan bisa berdampak pada performa Garuda di laga penting kualifikasi nanti. Erick Thohir menyebut akan melaporkan kejadian ini secara langsung ke AFC karena tindakan Kuwait bukan hanya merugikan Indonesia, tapi juga melanggar etika dalam kalender resmi FIFA Matchday. Sekarang mari kita bahas kenapa laga uji coba ini begitu penting bagi Indonesia. Melawan Kuwait seharusnya memberi timnas pengalaman menghadapi tekanan, permainan cepat, dan gaya bertahan khas tim Arab. Ini akan jadi simulasi nyata jelang laga sesungguhnya melawan Arab Saudi dan Irak. Tanpa laga ini, kita bisa kehilangan momentum. Bukan cuma soal latihan, tapi juga soal mental. Atmosfer pertandingan sesungguhnya tidak bisa digantikan dengan latihan internal. Apalagi laga ini seharusnya jadi ajang pemanasan bagi beberapa debutan muda yang ingin menunjukkan kualitas mereka di mata pelatih dan publik. Publik pun bereaksi keras. Di media sosial, banyak yang mempertanyakan komitmen Kuwait terhadap kerja sama antar negara. Beberapa pengamat menyebut bahwa keputusan Kuwait adalah cerminan dari ketidakseriusan dalam membangun relasi di dunia sepak bola Asia. Tagar hashtag Timnas butuh lawan serius sempat naik di X, menandakan betapa kecewanya fans Garuda. Namun di tengah kekecewaan itu muncul juga apresiasi untuk Erick Thohir dan PSSI yang bisa dengan cepat mengamankan lawan pengganti. Bayangkan jika tidak ada Chinese Taipei, bisa jadi laga ini batal total dan Indonesia kehilangan satu momentum penting dalam kalender FIFA Matchday. Kejadian ini jadi pelajaran besar bahwa dalam sepak bola internasional, rencana bisa berubah kapan saja dan profesionalisme itu bukan cuma soal di lapangan, tapi juga dalam memegang komitmen. Erick Thohir mungkin kecewa, tapi ia menunjukkan ketegasan Indonesia bukan federasi yang bisa dipermainkan begitu saja. Dan meski lawan berubah, semangat Garuda tetap sama. Yang paling penting bukan siapa lawan kita, tapi bagaimana kita merespons tantangan. Karena itulah jangan pernah remehkan kekuatan Indonesia baik di lapangan maupun di balik layar. Kalau kamu setuju bahwa timnas butuh lebih banyak lawan sepadan ke depannya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar dunia sepak bola nasional.